Silahkan dipersiapkan terlebih dahulu modulnya supaya atau sudah kan baca, sudah kan kerjakan mana-mana yang kemudian belum ketemu jawabannya kita diskusikan. Bisa jadi saya juga nggak ketemu jawabannya, kayak yang ketemu jawabannya silahkan gitu ya. Coba saya ke sini dulu. Saya share ke Google ya. Ya. Ya, Bu. Kemudian ada saya buka YouTube. Iya. Oke. Jadi ini apa ya? Mungkin kan sudah lakukan ini, tapi kalau ada yang belum, jadi sumbernya bisa dalam bentuk apa saja. Misalkan di YouTube gitu, misalkan kalian pengen, oh ya udah saya pengen apa dengerin sambil lihat saja tanpa kemudian coret-coret, maka kan juga bisa cari sumber informasi di YouTube. Misalkan kalian akan apa namanya mau coret-coret gitu, maka silakan saja diketik soal ini ya pembahasan UTBK kimia atau UTBK Saintek, karena kan akan belajar matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kalau saya nggak buka di YouTube-nya pelajaran lain karena saya buka yang kimia saja. Jadi ini salah satu contoh saja. Nah, saya melihat punya Pak Kim Ut ini gitu, memang agak panjang 13 menit, kemudian ada banyak lagi berapa menit gitu, karena memang kadang itu beliau menuliskan dari awal gitu 100 ml dan seterusnya gitu, tapi mungkin kan bisa buka yang lain. Jadi ini hanya saya tunjukkan sebagai contoh saja bahwa kalian juga bisa dapatkan sumber-sumber di sini. Oke, itu contoh sedikit saja. Nanti kalian bisa kan setelah jam kimia, nunggu pelajaran jadwal yang lainnya kan bisa buka-buka gitu. Jadi kalian akan temukan juga mata pelajaran yang lainnya. Gitu ya. Oke. Baru kita ke sini. Ya, kimia 3 dan kimia 4. Oke, diantaranya yang kimia 3 langsung saya tandai kunci jawabannya supaya gampang karena memang udah dikerjakan. Oh iya, nggak dihapus itu. Tapi kalau misalkan nggak cocok jawaban ini, silakan saja untuk dikomentari gitu. Oke, silakan sekarang dilihat dulu di halaman yang ke-6. Soal nomor 1 sampai dengan 6, kita akan diskusikan soal yang mana? Gitu. Nomor 2, Bu. Nomor 2 ya, oke. Kita ke soal nomor 2. Di sini ditanya konsentrasi ion AlH2O5OH2+ dalam larutan alum. Nah, larutan alum dalam air, ini ya, larutan alum dalam air, maka kita akan baca di sini. Nih, yang dimaksud. Larutan alum dalam air berarti yang dimaksud adalah
Al3+ yang terhidrasi. Berarti di sini Al H2O 63+. Gitu ya. Dan ini adalah merupakan suatu asam dengan Ka sama dengan 10⁻⁻⁵. Gitu ya. Nah, maka kemudian kalau mengalami ionisasi, ya kan, akan menjadi ini. Bentar. Ini Al, oke. Kemudian berikutnya H2O 6,3+, oke. Akan mengalami ionisasi menjadi Al, kemudian H2O 5, kemudian OH-, kemudian 2+, dan ditambah dengan H+. Gitu. Ya kan? Jadi dicocokin H2O-nya yang satu menjadi OH- dan kemudian H+. Nah, karena merupakan suatu asam lemah dan ini juga terdapat H+-nya, diketahui pH-nya sama dengan 3, ya kan? Maka kita dapat tentukan konsentrasi H+ ini dicari dari akar Ka, kemudian Ca-nya. Begitu. Nah, kemudian kalau di sini diketahui pH-nya sama dengan 3, ya, berarti 10⁻⁻3 sama dengan akar, kok nggak ketemu jawabannya? Sebentar. Dalam air pada pH 3. Ka 10⁻3, Ka-nya 10⁻⁵. Oh ya, betul dong 5. Oke, sebentar. Ini, oh, sorry. Bentar. Kan sudah ketemu. Konsentrasi ion dalam larutan alum. Air pH-nya 3. pH-nya 3, 10⁻⁻3. Konsentrasi alumnya sudah 10⁻⁻1. Sebentar saya lihat. Ini coretan saya. Bentar. Oh, kenapa dihitung-hitung lagi sudah ketemu jawabannya? Maaf. Ini kan diketahui sama dengan 10⁻⁻3. Meskipun sudah ada data Ka-nya gitu ya. Nah, kemudian 10⁻⁻3 ini karena koefisien H+ dan koefisien Al-nya sama, maka kalau di sini 10⁻⁻3, di sini juga akan 10⁻⁻3 juga. Nah, gitu. Saya tadi langsung saja main hitung asamnya pH. pH-nya sudah diketahui. Dengan konsentrasi 10⁻⁻1 juga, dan Ka sama dengan 10⁻⁻5, juga kita akan dapatkan konsentrasi H+-nya sama dengan 10⁻⁻3. Maka kita tinggal stoikiometri saja 10⁻⁻3, maka ion Al H2O5 OH2+ juga 10⁻⁻3 gitu. Gitu ya. Itu yang nomor 2. Berikutnya nomor berapa lagi? Silakan. Ibu tadi 10⁻⁻3 dari mana, Bu? Maaf, saya belum nyambung. Karena pH-nya 3, Iya. Karena pH-nya 3, maka konsentrasi H+-nya sama dengan 10⁻⁻3. Karena pH-nya diketahui sama dengan 3, maka konsentrasi H+-nya 10⁻⁻3. Nah, kalau misalkan tidak ditunjukkan data pH-nya sama dengan 3, maka kita hitung berdasarkan harga Ka yang dibacaan tadi, 10⁻⁻5. Gitu ya.
Oke, Bu. Makasih. Jika tidak diketahui pH-nya sama dengan 3, berarti kita akan gunakan data di bacaan Ka sama dengan 10/4-5, konsentrasinya 10/4-1, maka kita akan dapatkan pH-nya sama dengan, atau H+ ya, sama dengan 10/3 gitu. Oke? Ya, silakan nomor berikutnya. Silakan nomor berikutnya, nomor berapa? 3, Bu. Oke, tunggu. UTBK kelompok 1. 29. Nomor 3. Oke. Pada permukaan kertas sebanyak 6,17 gram uap dietilseng habis bereaksi dengan campuran uap air dan oksigen. Jika reaksi ini menghasilkan 1,76 gram CO2, maka massa gas etana yang terbentuk adalah ini. Diperhatikan bahwa reaksi dietilseng terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu reaksi dengan O2, reaksi dengan H2O. Reaksi yang dengan O2, reaksi dengan H2O. Kemudian, jumlah dietilseng ini sama dengan 6,17 gram. Gitu ya. Dan kemudian menghasilkan CO2 sebanyak 1,76 gram. Betul nggak begitu? Di soal. Karena saya tidak bisa ke bawah lagi ya. Ya, Bu. Cocok ya angkanya ya? Oke. Nah, kemudian berikutnya bahwa tidak dijelaskan bahwa H2O yang 5 ini, perhatikan, tidak dijelaskan H2O yang 5 ini adalah H2O yang sama dengan yang ini. Bukan dijelaskan bahwa H2O hasil digunakan untuk bereaksi di reaksi yang kedua. Maka ini kita bisa kerjakan dengan stoikiometri larutan. Dengan menggunakan stoikiometri larutan. Kita tidak tahu berapakah jumlah C2H52Zn di reaksi 1. Demikian juga dengan di reaksi 2. Maka kita bisa buat pemisalan. Misal yang di reaksi 1 itu adalah X ya. Maka yang di reaksi 2 adalah 6,17 min X. Betul? Ya. 6,17 kan massa, Bu. Iya, massa. Oh, ini massa yang bereaksi ya? X ya. Oh iya, Bu. Nah, baru kemudian ini X ini kita hitung jumlah molnya 12 tambah 5, 20 kali 2, 24 ditambah 5, 29 kali 2, 38. 58, Ya kan? Bu. Hah? 29 kali 2, 58. Oh, 58. Sorry, ditambah dengan Zn. Berapa Zn? Nah, perhatikan bahwa di sini tidak ditunjukkan AR-nya. Di sini tidak ditunjukkan AR-nya. Artinya apa? Harus hafal. Nah, gitu. Paling tidak kalian tahu harus menghafalkan CU, ZN, AG gitu. Atau cari di soal-soal yang lainnya. Gitu. Berapa ARZN? 65, Bu. Oke, 65. Kalau begitu berarti ini sama dengan 103. Oke, 103. Itu. Nah, berarti ini 38. Ya, betul ya, 38 ya. 58. Itu 58, Bu. Iya. 123 ya? Iya, Bu. Oke, nah, berarti ini kan ketemu molnya kan X per 123. Ya kan? Nah, kalau begitu berapakah jumlah mol CO2-nya? Berarti mol CO2-nya sama dengan 4X per 123. Dikalikan dengan MR-nya. Oh, kok MR? Sorry. Diketahui sama dengan 1,76. 1,76. Ya kan, per 44. Ini berapa nih? Geser. Berarti ini 4 dengan 6,
4 kalinya? Ya. 0,04, Bu. Oke, berarti ini kan sama dengan 4/100, ya kan? 4/100. Iya, Bu. Kalau begitu, berarti berapakah jumlah mol ini di etilseng ini? Cari X-nya dulu. Berarti X per 123 itu ya kan sama dengan seper 100. Ya enggak? Iya. Oke. Iya. Berarti kalau begitu masanya ketemu sama dengan 1,23 gram. Gitu. Nah, kalau begitu massa di etilzeng di reaksi yang nomor 2 adalah 1,23. Berarti sini 4, 11, 2, 9, 5 dikurangi 1, 4. 4,94 gram. Betul? Iya, Bu. Oke. Nah, itu berapa mol? Bagi 1. Berarti dibagi dengan 1, 2, 3. Berhubungan? Berapa? Berhubungan atau tidak angka 4,94 dengan 1, 2, 3? Nggak berhubungan? Ntar, Bu, saya kalkulator, Bu. Oke. Berapa jadinya? 4, Bu. 4,0126. Oke, 4 ya. Misalkan di sini 4 ya. Iya, Bu. 4/100 kan? 4/100. Ya, oke. Kalau begitu mol C2H6-nya berarti 8/100. Ya, karena 2 kali. Dikalikan dengan MR-nya 30. 24 tambah 6. Bu, itu 4,94 dibagi 12300, Bu. Oh, ini kan saya geser-geser. Kan masanya kan ketemunya 4,94. Iya. Terus saya geser-geser 2 kan, berarti kan 12300. Kan 1,23, Bu. MR-nya ya, Bu? MR-nya. Oh iya, benar. Kan yang 1,23 kan tadi massa dari Masanya ya? dietilsen yang pertama. Oke, Bu. Oke. Nah, berarti mol dari C26-nya kan 8/100 kan? Ya, Karena Bu. 2 kalinya molnya dikalikan dengan MR-nya 24 tambah 6, 30 ya. Maka ketemu sama dengan kurang lebih 2,4 gram. Gitu ya. Nah, kenapa dikerjakan dengan cara seperti ini? Karena jumlah CO2 yang ada di sini hanya satu-satunya CO2. Dan misalkan kita tidak bisa hubungkan, kenapa kita tidak hubungkan H2O? Ini H2O jumlahnya ini, berarti jumlahnya dipakai ini, karena tidak ada keterangan bahwa H2O hasil dari reaksi yang pertama itu digunakan berhasil untuk yang kedua. Itu berarti ini sama dengan jika kan menggunakan stoichiometri larutan yang menggunakan bahan-bahan campuran. Begitu ya? Ya, Bu. Oke. Gimana, bisa dipahami? Berarti yang dipakai yang persamaan 1 doang. Persamaan 2 juga. Kan Bu. persamaan 1 karena sudah diketahui jumlah CO2 digunakan untuk menentukan jumlah dietilzeng. Ya. Jumlah dietilzeng yang ini digunakan untuk pengurang dari jumlah dietilzeng keseluruhan.
Kemudian jumlah dietilse yang kedua ditentukan jumlah molnya sehingga kita tahu jumlah mol C2H6. Yang ditanyakan massa C2H6. Oke, Bu. Oke. Bu, kalau misalnya Ada diketahui, pertanyaan ya? misalnya di dua-dua reaksinya Ya. menghasilkan CO2, terus misalnya diketahui massa CO2-nya, berarti itu gabungan kan, Bu? Di hasil dua-duanya, CO2-nya itu. Kalau misalkan hasilnya ada CO2 di Heeh. dua-duanya, Ya, di berarti dua-dua reaksi. jumlah. Oke. Berarti itu mengerjakannya sama dengan cara kalian mengerjakan hukum Gay-Lussac campuran LPG. Ah, iya. Masih ingat? Iya. Oke, sip yang itu ya. Jadi jika misalkan diketahui CO2 ini udah dipahami yang cara-cara tadi ini saya hapus. Insya Allah, Bu. Oke, sip. Nah, jadi misalkan di reaksi yang kedua juga misalkan ini ngarang ya, ini saya tambahkan CO2 ya. Misal. Gitu kan? Berarti Ya. ini tadi X ini tadi 6,17 min X kan? Ya. Min Ya. min X. Ini berarti per 123 ya kan? Ini berarti per 123. Oke? Berarti kita bawa ke kanan CO2, kita bawa ke kanan CO2. Mol-mol CO2 dijumlahkan sampai dengan ketemu jumlah CO2-nya sehingga kita akan dapatkan hasil X. Oh, iya. Begitu ya? Ya. Ya, Bu. Oke. Atau misalkan ZNO-nya yang diketahui berapa gram berarti ini. Tapi ini kan perbandingannya 1:1, berarti kan agak-agak ini ya kurang bervariasi. Misalkan 4 koefisien CO2 4, koefisien CO2 ini 1, maka kan akan kelihatan bedanya. Begitu ya? Iya, Bu. Oke, sip. Jadi perhatikan bahwa jika reaksinya dalam bentuk gas-gas, maka volume-volume. Tapi kalau dalam bentuk padatan, dalam bentuk gas, bermacam-macam, maka kita ada di konsep stoikiometri larutan. Semuanya dikonversi ke dalam jumlah mol. Gitu. Oke, Bu. Oke, sip ya. Nah, kemudian cara membaca ini juga perlu diperhatikan. Oh, ini alum yang dimaksud dengan ini loh alumnya. Kemudian hidrasi ini berarti reaksinya diketahui bersifat asam. Ataupun kalau tidak diketahui ini misalkan dengan Ka. Berarti kalau begitu ini merupakan suatu zat asam. Gitu ya. Nah, gitu. Ya, udah nomor 2 dan nomor 3. Nomor berikutnya. Nomor 6 ini biasa ya. Diketahui energi ikatan. Jadi kalau ada suatu soal termokimia, kemudian diketahui energi ikatan, maka delta H-nya dihitung dari? Kirimin kanan. Oke, sip, kirimin kanan. Jadi jika diketahui energi ikatan, nanti dicocokkan saja bahwa hasilnya sama dengan 612 kilojoule. Oke, sip. Nggak usah ya, langsung aja ya, kalau nanti cocokkan. Oke, lanjut nomor. 10, Bu. Yang sama dengan nomor 6 udah oke ya? Udah, Bu, insya Allah. Oke, sip. Alhamdulillah. Nomor Bu, kalau berikutnya ngerjain energi ikatan itu yang kayak kalau misalnya banyak gitu, Bu, ada cara cepatnya nggak, Bu? Saya sering salah di situ. Jumlah-jumlahin terus ngali-ngaliin ya. Oh, nggak usah ngali-ngaliin. Ini kan ada C dengan C. C dengan C ada berapa nih? Ada 1, 2, 3 kan? Berarti C-nya 3. Kemudian CH-nya ada berapa? Ada. CH-nya ada 6. Ya? Ya. 6. Kanan. C-nya ada berapa? Ada 1. 1. Ya kan? Ya. Kemudian C, ikatan rangkap C ada 1. Ya. CH ada 5. 2, 3, 6. Ya kan? Iya. 6. Ini kan coret nih. Oh iya, Deng. Ya. Iya.
Ini 1, ini tinggal 2 toh? Oh iya. Ya, oke, sip. Jadi menjumlahkannya jangan ke gini, jangan ini dikurang ini jangan ya, tapi begini. Kiri jumlahin, kanan jumlahin, tinggal dikurangi. Ini cara yang cepat. Karena kalau iya. kita menjumlah, kan menjumlah ke bawah gitu kan oh enggak sama saya ya. Waktu kan belajar termokimia begitu kan? Ke kiri selesai, kanan selesai, kiri dikurangi kanan lebih mudah dibandingkan dengan C kali C 2 kali ini, nggak usah dikalikan semuanya karena kan sudah matematikanya udah cepat, maka ini saya juga ini belajar dari kalian kok, oh ini kurangi aja Bu gitu. Gitu, oke. Ya, oke, sama dengan nomor 6 sudah oke. Dan kalian sudah mencatat kuncinya ya. Oke, Udah, Bu. berikutnya nomor 10. 10. Oke, nomor 10. Sebanyak 25 latte HCOOH dititrasi dengan NaOH. Oke, titrasi. Berarti ini HCO2H, oke, ditambah dengan NaOH, oke, menjadi HCO2 Na ditambah H2O. Reaksinya sudah setara. 25 0,01 berapa nih? 0,25. Berapa 25 kali 1/100? 0,25. Enggak enak angkanya ya. Saya biasa begini 25 kali 1/100 gitu. Oh, tetap saja 0,25 ya. Ya. Oke. Ini harusnya 0,25. Oke. Kemudian NaOH-nya 15 sama berarti 0,15 ya. Iya. Ya. Ini bereaksi 0,15. Oke. Ini bereaksi 0,15. Terbentuk 0,15. H2O nggak usah ngirit tenaga. Ini berarti 0,10. Habis 0,15 terbentuk H2O-nya nggak usah. Karena H2O tidak mempengaruhi pH campuran. Gitu. Nah, ternyata kemudian di sini terbentuk sistem di mana terdiri dari HCO2H, suatu ale dengan basa konjugasinya. Maka kita ada di konsep buffer asam. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita ke pilihan jawaban A. Apakah konsentrasi HCOH lebih besar dari konsentrasi HCO2 min? Enggak. Apakah 0,1 lebih besar dari 0,15? Enggak. Tidak. Ini dihitungnya Memiliki pH lebih dari 7. Bu, ini dihitungnya Kenapa? Dihitungnya setelah setimbang ya? Iya. Oh. Iya. Karena ini kan pada penambahan larutan hasil titrasi. Berarti pada saat timbang atas sisa. Oke. Memiliki pH lebih dari 7. Karena buffer asam harusnya kurang dari. Oke. Kita pernah bikin grafik ini kan? Ini kan 7 nih. Ini merupakan A, ini merupakan B. Ya. Ya, Bu. Nah, kalau misalkan ada HCl dengan H2SO4, siapakah yang pH-nya kecil? H2SO4. Oke, berarti ini adalah aku yang 2 valensi. Ini yang aku yang 1 valensi, ya? Iya. Berarti daerah berikutnya milik Asam buffer lemah. Dan Asam lemah. Hidrolisis asam. Asam lemah di mana? Asam lemah di sini. Gitu, ya. Buffer sama Sebaiknya di hidrolisis kanan asam, juga basa. bukannya asam lemah juga, Bu? Kenapa? Iya kan penyusunnya kan begitu. Tapi kan pH-nya kan kisarannya kan di setelah 3 pH asam lemah. Oh iya. Gitu ya caranya ya. Oke. Karena buffer asam maka pH-nya tidak mungkin lebih dari 7. Bersifat basa lemah. Enggak. Bersifat
Enggak ya. Oke, nah sekarang kok bisa ada hubungan di D ini? Karena buffer asam, maka konsentrasi H plusnya, oke, dicari dari rumus Ka, ya. Kemudian konsentrasi dari H, CO2H, ya kan? Dibagi dengan konsentrasi dari H, CO2 min. Oh iya. Gitu ya. Sehingga ketemulah H plus kali H CO2 min sama dengan Ka kali H CO2H. Oke? Iya, Bu. Oke, sip. Nah, gitu. Ibu, saya masih bingungnya. Itu kan dititrasi dengan larutan NaOH gitu, berarti nggak ngaruh ya, Bu? Langsung direaksiin aja atau gimana? Apa maksudnya nggak ngaruh? Kan itu ditambah lagi sama NaOH. Terus dititrasi itu ngaruhnya ke si HCO2H itu apa, Bu? Nih. Yang ada pada soal 10 ini adalah ale dan baku, asam dan basa. Maka harus reaksi dulu untuk menentukan pH campuran. Sudah? Nah, jadi kenapa ada 0,1 dan 0,15? Karena setelah HCO2H bereaksi dengan NaOH, ini loh sisanya. Ini yang menentukan pH campuran. Oke, dengan penjelasan ini bisa dipahami? Berarti itu kayak sama aja HCO2H direaksiin langsung sama NaOH 0,01 M yang iya. volumenya 115 ml gitu, Bu. Iya, jadi kan ini kan soalnya gini. Sebanyak 25 ml dititrasi dengan NaOH 0,01 ml. Ya kan? Oh iya. Berarti bukan Jadi titrasi bukan sudah ditambah NaOH ditambah NaOH lagi. Karena di sini dititrasi dengan larutan NaOH pada penambahan 15 ml. Larutan hasil titrasi adalah, jadi harusnya kalimat ini menurut Aurel kan, kenapa ini kok nggak jadi satu aja di sini? Maka memang kita harus teliti membaca soal. Kita tahu maksud soalnya. Jadi bukan berarti setelah ditambah dengan NaOH ditambah lagi 15, bukan begitu ya? Oh, oke ya, Bu. Karena informasi mililiter itu dapatnya dari sini, dari kalimat ini, gitu. Oke, setelah nomor 10, nomor 8, Bu. Oke. 8. Asam hipoklorit Ka-nya 2 kali 10 Padmin 8. Konsentrasi ion ClO- dalam larutan NaClO. Siapakah larutan NaClO? Larutan NaClO adalah suatu larutan yang bersifat Garam, Bu. apa nih? Asam, basa, garam? Basa. Asam, basa, garam? Garam yang bersifat basa kan? Basa. Nah, kemudian konsentrasi ion ClO- dalam larutan NaClO. Berarti kita harus tahu seberapa banyak ClO- yang mengalami hidrolisis. Karena ClO- adalah asam lemah dibandingkan dengan ClO4-. Gitu ya. Sehingga ini dulu NaClO ionisasi dulu menjadi Na plus ditambah dengan ClO-. ClO- hidrolisis ya kan, menjadi HClO kembali ditambah dengan OH-. Ya. Dari sini kita dapat menghitung berapakah OH-nya. Kita belum bisa menghitung berapakah ClO- yang mengalami hidrolisis. Karena tidak ada rumus atau tidak ada mekanisme untuk menentukan konsentrasi dari ClO- yang bisa ditentukan adalah konsentrasi dari OH-. Gitu. Maka OH- ya sama dengan akar 10 pangkat min 14 ya kan dibagi 2 kali 10 pangkat min 8 KWKA.
dibagi dengan 0,02. 2 kali 10 pangkat min 2. 22 coret, 16, 14 dengan 2, 16, 16 dengan 8. 8 kan, berarti konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 4. Karena konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 4, menjelaskan bahwa jumlah ClO- yang mengalami hidrolisis juga 10 pangkat min 4. Gitu. Ya, nomor 8. Sudah, Bu. Oke, sip. Oke, Tapi tunggu ya. sebenarnya kalau misalnya pun kita salah, Ibu mau nelpon ya, Bu? Bentar. Halo, Assalamualaikum. Iya, Miss. Waalaikumsalam. Setelah bimbel ya, saya bimbel sesi 1, 9.15. Aufar ya? Aufar. Oke, ya. Sudah dicetak yang itu. Oke, sip. Nah, tunggu ya, Miss ya. Oke. Yup, ya, makasih ya. Yuk, Assalamualaikum. Oke, ya. Halo? Bu, kalau misalnya Maaf. kita salah ngitung juga, kita langsung masukin, sebenarnya benar juga nggak sih, Bu, jawabannya? Soalnya H sama Na sama-sama +1. Ya, gitu. Karena OH sama ininya sama-sama. Maka gini, maka saya kan selalu gini, mau koefisien 1, mau koefisien 2, saya tuh jelaskan, ini kan karena koefisien sama. Kenapa? Karena kalau mungkin di sini koefisiennya 1, di sini 2, nah gitu ya. Iya. Gitu, konsepnya begitu. Gitu. Karena bagaimanapun juga nih, kalian harus memahami konsep, nanti kalau kemudian soalnya diputar kayak apapun, insya Allah kalian tetap akan bisa merunutnya. Gitu. Saya akan berikan yang rumus, oh ini begini, tapi harus paham konsepnya. Karena biar tidak kerja 2 kali hanya untuk kepentingan ujian masuk saja, tapi nanti di perguruan tingginya juga konsepnya harus kuat gitu. Ya, oke, sip. Sudah nomor 8? No. Ya, berikutnya nomor berapa lagi? 13, Bu. 13. Titik didih senyawa hidrida unsur golongan 16. Yang dimaksud dengan unsur golongan 16 berarti ini menggunakan tata nama IUPAC yang terbaru. Kalau sebelumnya kita gunakan golongan 6, ini juga merupakan golongan 16. Kenapa 16? Karena disusun urut dari H sampai dengan O. Gitu. Ya kan? Berarti nah, 16 kemudian 6. perlu ya. Hah? Berarti 16 itu 6. Iya. Oh, iya. Gitu. Coba diurutin dari H sampai nyambung langsung ke transisi ya. Oh, gitu. Jadi kalau sebelumnya kan 1, 2, 3 ke kanan. Gitu Iya, kan? Bu. Nah, kalau yang ini ngurutnya itu 1, 2, SC itu 3. Gitu. Ya. Berarti golongan transisi 1B itu 3, Bu. 3 itu golongan 3, SC kan golongan 3, 1 kan di sebelah kanan. Oh. Ya kan? SC kan S2D1, berarti golongan 3B. Oh iya, yang 3B ya. Mm-mm. Terus kalau 1B, 2B gimana, Bu? Berarti nyambung saja. Kan ini kan H1, ya kan? Ya. Kemudian BE ya? Iya, 2, Bu. SC3, TI4, dan seterusnya. Berarti CUZN 11, 12, Bu. Iya. AL berarti 13, C 14, ya. Oh, P iya. 15, O 16. Oh. Golongan gas mulia berarti 18. Ya, Bu. Oke. Nah, titik didih senyawa hidrida golongan 16 semakin meningkat gitu. Kalau kita lihat di sini berarti kan harusnya
Orang Singapura senang tempe Polonia. Harusnya siapa yang memiliki titik didih paling tinggi? Jadi perhatikan bahwa pertama menentukan titik didih itu berdasarkan AR atau MR. Suatu unsur akan memiliki titik didih tinggi karena AR-nya besar. Suatu senyawa akan memiliki titik didih tinggi karena MR-nya yang besar. Gitu. Maka H2PO memiliki titik didih yang paling tinggi harusnya. Jadi harusnya urutannya adalah H2O, ya. Kemudian ini lebih tinggi, oke. Berikutnya ini lebih tinggi, oke. Kemudian ini H2TE, H2PO. Harusnya begini, gitu. Ya. Namun karena di sini ada ikatan hidrogen yang kuat, maka kemudian ini pindah ke sini. Nah, sehingga kalau apakah meningkat betul benar H2S ya kan? H2TE, H2O, betul kan? Oh iya. Berarti tidak dibahas tentang H2SE dan H2PO, nggak apa-apa, tapi urutannya betul. Gitu. Sebab kekuatan interaksi antar molekul ini lebih besar dibandingkan dengan H2TE dan H2S. Betul. Ini yang menjelaskan kenapa titik didihnya meningkat. Maka jawabannya A. Gitu. Oh iya. Gitu ya. Nah, penjelasan yang sama juga begini. Antara HF, ya kan? HCl, FClBr, HBr, HI. Normalnya siapa yang titik didihnya paling tinggi? HI. HI. Tapi kemudian kena di sini kan? Iya. Ini karena terdapat ikatan hidrogen. Nah, gitu. Sama juga dengan NH3. Bawahnya PH3. Ya. Terus Ya, AS, H3 dan seterusnya. Begitu ya. Jadi pertama perhatikan untuk menentukan titik didih itu lihat AR-MR-nya. Jika AR-MR-nya perbedaannya tidak signifikan, lihat ikatan antar molekulnya. Gitu. Oke, lanjut. 14, Sudah? Bu. 14. Perhatikan reaksi keseimbangan. Di sini diketahui Kp-nya sama dengan 0,76. Jika dalam wadah tertutup terdapat hanya gas CCl4 dan Cl2 dan PCl2 sama dengan 2 kali PCl4. P itu tekanan Perhatikan parsial. bahwa C-nya up. P itu tekanan parsial. Ya. Nah, perhatikan bahwa C-nya solid. Abaikan dulu ya, gitu caranya. Nah, kemudian P berarti harusnya Kp-nya itu kan dihitung dari P Cl2 kuadrat ya kan? Dibagi dengan P C Cl4 kan? Nah, gitu. Nah, Kp-nya itu sama dengan 0,76. Nah, kalau kita misalkan begini, diketahui PCl2 kan 2 kali PCCl4 kan? Kalau ini 2, maka CCl4-nya 1 misalkan, karena kan 2 kali harganya PCl2 itu. Berarti ini kan 2 pangkat 2 per 1 dari rumus. Maka hasilnya berapa? 4. Ya. Nah, sekarang saya tanya, berapa akar 0,76? 0, Atau misalkan gini, atau misalkan kita bisa nggak dapat nanti angka 0,76 dari pembagian PCl2 dan PCCl4? Bisa. 4X sama Bisa dengan 0,76 aja, Bu. Nanti X-nya masukin ke itu. Nah, itu nanti akan berada dalam keseimbangan nggak? Akan ketemu nggak 0,76? Kemungkinannya.
akan harga PCl2-nya itu 2 kalinya. Enggak Nanti kan? kan perbandingan, Bu. Oh, Ya, ini PCl2 sama 2 kali PCl4 itu waktu setimbang kan, Bu? iya. Iya. Nah, maka kemudian kita nggak dapat yang 0,76 ini. Gitu. Kalau ditambahkan dengan serbuk karbon, apakah terjadi reaksi? Apakah keseimbangan akan berubah? Iya. Karena C karbonnya itu solid, maka karbon tidak mempengaruhi keseimbangan. Iya, Bu. Itu ya. Karena karbonnya solid, maka tidak mempengaruhi keseimbangan. Dan keseimbangan hanya ditentukan oleh Cl2 dan CCl4. Jadi dari 1, 2, 3, 4 ini yang paling tepat yaitu yang nomor 4. Ibu, tadi yang tidak akan terjadi reaksi gimana kan, Ibu? Nih, dengan komposisi Cl2 itu 2 kalinya CCl4, kita nanti akan dapat 0,76 enggak? Oh iya, ayo karena yang matematikanya gimana nih? Enggak. Mungkin enggak? Enggak. Enggak kan? Tahu, Bu. Enggak kayaknya. Gitu, jadi seperti itu. Oke, itu ya nomor 14. Jadi jawabannya apa, Bu? Yang nih, 4 saja. 4 saja. Serbuk karbon ini kan padatan, jadi Bu. tidak mempengaruhi reaksi gitu ya. Kalau ini tidak akan terjadi reaksi, ya terjadi reaksi, tetap terbentuk keseimbangan kan, bolak-balik gitu. Oke, nomor 14. Oke deh, Bu. Oke, Bu. Kok ada D-nya? Oke deh. Saya sebenarnya masih nggak Oke, paham. Ya. Yang nomor 1. Yang mana? Yang mana? Yang 1-2-nya, Bu. Kenapa nggak terjadi reaksi? Kenapa nggak? Kan pasti terjadi reaksi kan? Karena ini pasti akan berubah menjadi C dan CCl2. Oke, ini udah. Oke, yang sekarang yang ini. Oke. Ayo matematikanya yuk mainkan. 0,76 berarti ini 2x kuadrat ya? Iya, Bu. Per x 0,76x sama dengan 4x kuadrat. 4x kuadrat min 0,76 sama dengan 0,76x sama dengan 0. Ya, x-nya berapa ini? 0,09. 0,09. 0,09. Ya. 0,19. Nah. Ya, itulah segitu, Bu. 0,19. 19. Nah, berarti 0,19 kali 2 ya? Iya, Bu. 0,38 ya kan? Iya, Bu. Kuadrat per 0,19. Ya. Berapa nih? 0,76. Iya. Harus ditambahkan, oke ini salah, campuran tersebut berada dalam keadaan seimbang. Berarti nomor 1 betul kalau kita tentukan seperti ini. Ya kan? Iya, Bu. Oke, nah kalau kita hanya tentukan tadi 2/2 per 1, tentu tidak akan ketemu setimbang.
tapi kan tidak ada pilihan jawaban 1 dan 4. Atau mungkin soal ini ada yang kurang pas sehingga kemungkinan saja jawabannya bisa 1 dan 4. Itu maksud saya. Gitu ya? Oh iya. Iya, Bu. Oke. Berarti 1 benar kan, Bu, sebenarnya? Berarti 1 benar kalau kita tentukan dengan cara seperti ini, dengan perbandingan seperti ini. Sehingga kita bisa, oh ya ternyata dengan 2 kalinya pun ini bisa loh setimbang gitu. Ya, Oh iya. tapi Pokoknya kalau tetap terjadi reaksi ya. Oh iya. Ini kan tetap terjadi reaksi. Kalau ditambahkan serbuk karbon, ya nggak bereaksi. Ya kan, karena serbuk karbonnya adalah suatu padatan. Padatan, Gitu. ya. Berarti kalau dalam keadaan setimbang itu intinya itu kan Bu, KP-nya sama gitu ya Bu? Iya, harusnya sama. Jadi dengan sistem lain pun kalau KP-nya sama, maka dalam keadaan setimbangan. Oke, Bu. Yuk. Oke ya. Nah, yuk, Ya, Bu. nomor berapa lagi? Sampai dengan 15 sudah? 11, Bu. 11. Pada sel bahan bakar arusnya dihasilkan dari reaksi. Untuk menghasilkan arus tetap sebesar 0,19 ampere, sel bahan bakar tersebut menghabiskan H2 dengan laju. Dengan laju H2 dihasilkan di mana? Biasanya H2 dihasilkan di mana? Katoda. Katoda dari H+, ya kan? Iya. Menjadi H2. Gitu kan? Nah, kalau ini 2, maka harus ditambahkan 2 elektron kan? Iya, Bu. Ya. Kemudian ini mol elektronnya berarti ketemunya 0,193 ya kan? Dibagi dengan 96.500. Ini mundur 1, 2, 3 gitu kan ya? Berarti Ya. sama dengan 1/5 ya. Oh, iya. 2 kali 10 pangkat min 6. Iya, Bu. Oke. Kan 1/5 ya, 0,2, 10 min 5, 2 kali 10 min 6. Nah, kalau begitu, H2 di sini berapa mol? 10 10 pangkat Min 6. min 6. Gitu. Nah, kemudian berikutnya menghabiskan H2 dengan laju berapa? Untuk menghasilkan sel bahan bakar terus menghasilkan untuk H2 dengan laju berapa? Nah, kemudian berikutnya di sini kalau di sini H2-nya kan 1 nih. 10 pangkat min 6. Berikutnya H2-nya di sini 2 mol. Oh, Kalau begitu 2 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6. 6. Iya, 2 kali 10 pangkat min 6. Kenapa kuncinya 4 kali 10 pangkat min harusnya 2 kali 10 pangkat min 6. Iya kok 2 kali 10 pangkat min 6. 2 kali 10 pangkat min 6. Karena H2-nya kan juga jelas 1 ya. Koefisiennya ya. Oke, sip. 2 kali 10 pangkat min 6. Berarti ya ini ya. Oke, Bu. Gitu. Ini yang ini. Ibu, kan Ya. kalau misalnya yang reaksi elektrolisis ini, kalau misalnya di satu reaksi ketemu misalnya 3 eminnya itu 2 mol. Nanti ada reaksi lain, emin yang dipakai 2 mol juga kan Bu, walaupun koefisiennya beda. Iya, meskipun koefisiennya beda. Karena pada saat melakukan elektrolisis kan mengalir dari kutub yang satu ke kutub yang lainnya. Nggak mungkin karena mengalir pindah ke kutub kemudian jumlahnya berbeda.
Oke, Bu. Jadi dihasilkan digunakan, berarti kalau yang dihasilkan misalkan 2, berarti yang digunakan juga akan 2. Gitu ya. Kenapa kemudian terjadi perbedaan koefisien 3 elektron, 3 mol elektron atau 2 mol elektron? Karena 2 dan 3 tadi menyesuaikan dengan persamaan reaksi di katodanya atau di anodanya. Tapi yang kita anggap sebagai jumlah listrik itu adalah jumlah mol elektronnya, bukan jumlah koefisien elektron. Berarti Gitu ya? kalau ini sama aja nyari H2-nya dulu ya, Bu. Baru dibuat reaksi yang satunya lagi itu, Bu. Tapi beda. Iya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Bu, mau nanya, Bu. Iya. Kalau misalnya kayak sama sih yang kayak ditanya Aurel tadi, tapi misalnya ini tahu Bu molnya. Jadi mol reaksinya nggak diketahui, tapi cuma diketahui reaksi redoksnya. Terus mol koefisien elektronnya beda, misalnya 3 sama 2, Bu. Terus kalau misalnya pertanyaannya jumlah mol elektron yang terlibat, itu berarti 6, Bu. Berarti KPK-nya? Oh, 6 berarti ya? Iya. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Yup, ya. Kalau tadi saya nandai kuncinya di sini 4 kali 10 4 min 6, nanti minta dicocokkan dengan IPA 4 dan 5 ya, takutnya ini supaya sama seperti yang kemarin kalian sudah jawab, di IPA 4 saya jawab apa, saya koreksi gitu ya. Oke. Ya, sampai dengan nomor 11, nomor berapa lagi? 12, Bu. 12. Bilangan oksidasi ion Ru dalam larutan ditentukan berdasarkan reaksi ini. Belum setara, berarti kita harus setarakan, ya kan? Ya. Oke. Berarti RuN, berarti kan gini kan, Ru-nya berarti kan N+. Berarti kan melepaskan elektron N, E, menjadi Ru, ya. Iya, Bu. Kemudian Ag menjadi Ag+. Berarti plus E, ya kan? Berarti E-nya dikalikan kan N, sini E-nya N, ya kan? Nah, berarti kan sama kan elektronnya kan? Ya, sehingga reaksinya menjadi Rn, Ag-nya N, ya kan? Ru ditambah dengan N, Ag, ya. Nah, kemudian 32,4 gram. Ini berarti 32,4 ya kan per 108. Angkanya berhubungan kan? Geser 3 ya? Iya, Bu. 3 per 10 kan? 3 per 10. Begitu. Nah, kemudian tepat habis bereaksi dengan Ru 100. Berarti sini? Oh, ini ya? Ini kan? 0,1, iya. 0,1 kan, 1/10 kan? Iya. 1/10. Nah, berarti kan 1/10 dibanding 3/10 jumlah molnya sama dengan koefisien Ru-nya 1, koefisien Ag-nya N. Ya. Iya. N berarti sama dengan 3. 3 gitu. Oh, iya. Ya, Bu. Oke. Udah lengkap semuanya tadi? Sudah, Bu. Oke, sip ya. Sudah nomor 15 bisa ya ini estrifikasi. Ya, oke. Lanjut ke 4. Nomor 1 sama dengan nomor ini 12 yang barusan kita bahas. Ya. Ya. Oke, saya kasih waktu untuk mempelajari seperti tadi ya, enak ya. Jadi kalian membaca dulu, oh ini begini kah, dan seterusnya gitu ya. Oke, ya. Sampai ada 20 ya ini ya. Agak ini bacanya agak ekstra cepat. Oke, Bu. Salah. Ya, silakan.
Salah. Siapa KY? Who are you? Who are you? Siapa Y? Yazid ya? Oh, Yazid ada. Astagfirullah Jan? Maaf Bu, belum diganti Bu. Paujan. Y siapa Y? Nih, yang kemarin nomor 1 sampai 5 sudah saya bahas dengan 45. Gitu. Nomor 4 tadi kan kita udah bahas yang di HCO2H ya. Ini cara mengerjakannya sama. Nomor 4. Jadi mungkin kan nomor 6 sampai dengan nomor 20 supaya nanti ketemu jawabannya semua. Gitu. Nomor 8, Bu. Udah bahas belum, Bu? Oke. Udah belum yang lainnya? Nomor 6, Bu. Nomor 6. Nomor 6 terus nomor 8 ya. Oke. Nomor 6. Konsentrasi BR main terlarut dari yang dihasilkan dari pencampuran ini. Berarti kan ini ada campuran nih dari NaBr, MgBr2 dan AgBr. Kemudian kita lihat satu persatu. NaBr suatu garam garam yang mudah larut, karena di kelas 11 kan mempelajari reaksi-reaksi elektrolit ya kan. Garam-garam bromida semuanya mudah larut kecuali AgHgPb. Gitu ya. Berarti ini larut ya. Berarti kalau di sini ada NaBr, maka ini mengion menjadi Na plus ditambah dengan Br min. Nah, ini kalau 0,01, 100, berarti ini kan sama dengan 1 milimol. Berarti Br-nya juga 1 milimol. MgBr2 juga demikian, mudah larut. Berarti sini kan MgBr2 mudah larut. Berarti menjadi Mg2 plus ditambah dengan 2 Br min. Ya, sini berarti 1. Kalau begitu sini 2. Begitu. Oke. Nah, berikutnya AgBr. AgBr adalah suatu garam yang sukar larut. Oke? Dan juga di sini diketahui KSP-nya sama dengan 5,4 kali 10 pangkat min 13. Gitu. Dan kemudian AgBr ini bersama-sama dengan NaBr dan
MgBr2. Ada ion senama dari Br- di sini. Ya kan? Iya. Nah, kalau nggak ada ion senama saja, ini kan berarti jumlah Br-nya itu kan 5,4-nya nggak saya hitung ya, 10 pangkat min 6,5 harga S-nya, kelarutannya. Ya kan? Apalagi ada ion Br-, maka kalau ada ion senama, kelarutan Br- dalam AgBr ini semakin besar atau semakin kecil? Kecil. Semakin kecil. Karena begini menjelaskannya. AgBr itu kan merupakan suatu sukarlarut setimbang, ya kan? Menjadi Ag+ ditambah dengan Br-. Gitu kan? Nah, kalau ada Br lagi di sini, berarti kan kita menambahkan ion di kanan. Maka dia akan cenderung bergeser ke kiri. Berarti semakin terbentuk endapan AgBr, bukan semakin melarut AgBr-nya. Maka kemudian jumlah Br- dari AgBr ini diabaikan. Sehingga jumlah Br- yang ada dalam larutan hanya berasal dari NaBr dan MgBr2. Berarti semuanya sama dengan 3 milimol per 100 dan 100. 200. Berarti ini sama dengan 15 per 1000. 0,15. Nah, gitu. Gitu ya. Oke, nah. Oke. Saya terkadang membaca soal itu. Ini soal apa sih? Di mana hubungannya dan seterusnya. Kalau diabaikan, bagaimana menjelaskannya gitu. Nah, jadi perhatikan, kalau kan pengen tahu jawabannya, kan bisa ketik saja soal yang tadi itu masukkan ke Google. Google akan membantu menjawabnya. Gitu ya. Nanti kalau misalkan waktunya sudah tidak terjadwal dengan kimia, ada soal yang kita belum diskusikan, belum ketemu jawabannya, terus saya di WA malam-malam belum jawab. Nah, kan bisa kalian copy aja, kemudian paste di Google-nya, nanti kan akan dapat jawaban. Biasanya yang menjawab adalah Brainly. Ya, dan itu sudah terverifikasi. Oke? Oke. Oke, gitu. Oke, lanjut soal berikutnya. Sudah ya, nomor 6. Nomor 7, kiri dikurangi kanan. Oke. Nomor berikutnya, oh berarti ini tadi 0,015. Berikutnya nomor 7 sudah ya. Kalau nggak salah jawabannya 1 apa min 1 ya? Min 1 nanti dicocokkan. Nomor berikutnya yang perlu kalian tanyakan. nih, Bu. 8. Reaksi di bawah yang disiapkan pada 973 pada kondisi ini akan menggeser keseimbangan reaksi ke arah pembentukan produk. Ini KP-nya 339. Diketahui KP-nya 339 kali 10 pangkat min 4. Kalau kita hitung di sini, oke, berarti CS2-nya 0,4. CS2-nya kan 0,4, berarti 0, oh nggak kelihatan. Berarti 0,4 ya kan? Kemudian, berarti kita ngitung KP dulu ya. Karena ditanya setimbang atau tidak. KP 0,4, kemudian H2-nya 0,1 ya. Berarti
Berarti 0,1 pangkat 4 ya kan, karena koefisiennya 4. Kemudian berikutnya H2S 0,1 pangkat 2. Kemudian CH4 0,2. Gitu ya. 0,2. Oke. Ini 0,1 habis, ini 0,1 tinggal 2 ya. 0,2 habis, ini 0,4 tinggal 0,2. Berarti ini sama dengan 0,2 kali 0,01. Ya, sama dengan 2/10 kali 1/100 sama dengan 2/1000. 0,4 bagi 0,2 itu 2, Bu. Bukan 0,2. Bukan 0,2 ya. Maaf. 2 ya. Oke, ini 2. Oke, berarti 2/100 ya. Betul? Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, 2/100 ini berarti kan nggak sama dengan 3,39 kali 10⁴. Iya. Oke, artinya bahwa KP lebih besar dibandingkan dengan KP. Oh iya. Oke? Iya, Bu. Gitu ya. Karena lebih besar, maka ini kan harusnya diperkecil nih. Iya. Berarti dikemanain? Istilahnya digeserlah ke sini. Nah, ini kan berarti kan milik kanan, ya kan? Ini kan milik kiri. Karena harga KP-nya lebih besar, maka kita akan menggeser keseimbangan ke arah kiri. Oh, Apakah kiri itu pembentukan produk? Oh, enggak. Salah. Gitu. Nah, kemudian kenapa kok bisa ngitung KP? Karena ini ada suatu sistem yang disiapkan, tapi ini sudah ada suatu patokan KP seperti ini. Maka kita harus cek apakah keseimbangan atau bukan. Gitu. Dipahami ya? Iya, Bu. Ibu Oke. tadi nentuin gesernya kemana? Karena harga KP-nya lebih besar, 2/100 itu lebih besar dibandingkan dengan 3,39 kali 10⁴. Kalau di matematika itu di bagian atas, kalau pecahan itu apa namanya? Ini misalkan ini 2, ini 100. Kalau atas namanya apa? Banyak pembilang 100. Pembilang penyebut. Oke. Ini pembilang, ini penyebut. Nah, dibandingkan dengan 3,39 kali 10⁴, ini jauh lebih besar. Gitu. Maka untuk memperkecilnya, ya kan? Ingat ya waktu kita bahas tentang radioaktif, bagaimana cara mengurangi neutron ke proton gitu kan? Nah, ini berarti ini harus diperkecil nih. Kan ke sini larinya, nggak kemana-mana. Gitu. Artinya bahwa jumlah kanan harus diperkecil, harus dibawa ke kiri dalam keseimbangan. Maka bergeser ke arah reaktan, karena kiri tetap disebut reaktan. Oke, Gitu. Sebaliknya, jika misalkan di sini diketahui 4/1, salah. Berapa ya ini? Ini masih kecil aja. Oh, misalnya 10⁻⁵. Oh, ini 4 kali 10⁻⁵ misalkan. Nah, ini kan kecil nih. Ya. Maka bagian pembilangnya harus diperbesar, berarti harus digeser ke kanan gitu. Berarti nomor 8 ini salah? Benar ya? Ya. Oke. Apa tuh? BB berhubungan, BB tidak berhubungan, benar salah benar D ya, gitu. Oke, berarti ini jawabannya D, gitu. Dengan konsentrasi yang sama, larutan pH 3 dalam air memiliki pH lebih rendah
dibandingkan larutan NH3 dalam air. Benar. pH 3 lebih mudah melepaskan proton. pH 3 lebih reaktif nggak sih, Bu? Iya, karena ke bawah kan, jari-jarinya semakin besar, maka mudah lepas elektronnya, benar-benar. Sehingga berhubungan? Bu, emang melepaskan proton ya, Bu? Yang ngaruh. Karena ini dihubungkan dengan pH, maka dihubungkan dengan melepaskan proton. Oh iya, Bronsted-Lowry ya? Benar, Bu? Iya, benar. Berarti nomor Berhubungan. jawabannya A, ya? Iya. Oke. Nomor 12, Bu. Nomor 12, oke. Konfigurasi elektron dari atom unsur di bawah ini, manakah konfigurasi yang mengalami eksitasi? Yang mengalami eksitasi itu adalah kondisi yang tidak biasa. Kondisi yang tidak biasa. Jadi belum sesuai dengan kondisi standar, tapi kemudian sudah mengisi pada subkulit berikutnya. Yang mana? Yang nomor 1 iya nggak sih, Bu? Salah kali ya, nomor 1 ya. NE itu kok makanya saya bingung kok NE, Bu. Ya, ini aja NE itu 10 ya. Ini berarti harusnya Iya. berapa nih? Ini berarti 3 ya. Ini kita buat 3 aja ya. Makanya saya bingung, Bu. Oh, benar. Oke, berarti yang tidak cocok Oh, nomor Tunggu, Bu. 2. Ya, Iya. Iya. P penuh dulu baru ke S ya. Kemudian nomor 4. 4. P dulunya 6 baru S. Iya. Gitu. Oke. Kalau ini kan sudah betul kan? Begitu 3P6 maka langsung 4S1. Ya. Ya, Bu. Oke. Sip. Jadi eksitasi itu adalah kondisi yang tidak standar, di mana belum terisi penuh kondisi standarnya, sudah mengisi subkulit dengan tingkat energi di atasnya. Gitu. Oh iya. Berarti eksitasi sama ionisasi beda kan ya, Bu ya? Saya ingat Beda. Kalau Iya. ionisasi elektronnya dilepaskan. Kalau ini tetap di Iya. dalam atom itu tapi mengisi tingkat energi yang lebih tinggi. Iya. Tidak hilang, tidak dilepaskan. Oke. Berarti aslinya nomor atomnya si Aslinya nomor 2 ini harusnya konfigurasinya 3P3. Iya. Yang 4P6. Oke, Bu. Oke. Bu, Yes, nomor. saya mau nanya yang tadi tuh yang P yang nomor 8. Kan ada 4H2, terus tekanannya H2 0,1 itu dikali 4 jadi 0,4 Pangkat terus dipangkat 4. Dipangkat Oh, 4. enggak perlu. Enggak. Perlu dikali. Kan yang tersedia yang tersedia kan hanya 0,1. Oh. Oke, Bu. Ya. Makasih. Jadi ini sudah pada keadaan pada posisi sisa pada suatu keseimbangan. Oh, Gitu ya. iya, Bu. Oke. Oke, Bu. Nomor berapa? 11, Bu. 11. Ini lebih ke soal fisika gitu ya, karena di sini ada energi kinetik molekular tetap. Sebenarnya saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar. Pokoknya saya tulis saja karena saya itu sampai ini saya menghafalkan konsepnya loh. Karena ada energi kinetik. Lama tidak belajar termodinamika. Jadi yang nomor 11 itu kalau
kimianya kan jelas tahu ya, jumlah molekulnya pasti nggak sama. Iya. Iya, Bu. Karena 1 gram per mr, ya kan? Iya. Kemudian dikalikan dengan L. Kemudian 1 gram per mr metana, karena mr-nya nggak sama, maka pasti jumlah molekulnya tidak sama. Jelas ya? Iya. Kemudian yang berikutnya, karena memiliki perbandingan 1 gram di dalam mr yang tidak sama, maka tentu tekanan di dalam wadah itu juga tidak sama. Dalam wadah volume 5 liter. Karena kerapatannya berbeda. Gitu ya? Iya, Nah, tuh. Berikutnya, rumus energi kinetiknya itu saya sampai nyontek tahu. Rumusnya sama dengan EK sama dengan 3KT/2. Pernah nggak di fisika dibahas itu? Akar. Iya. Pasti kan sudah. Hah? Enggak. Akar 3 KT. Iya. Enggak, weh. Enggak. Enggak ya? KT ya? 3/2 KT, udah. Berdua. Oh, EK. Ini nih Kirain pokoknya kecepatan. rumusnya ini. Kan yang EK ditanya sama dengan kecepatan, Bu. Oh, V kan? Iya, iya. Oh, ini kan nih. Tadul. 3KT/2 gitu kan. K-nya itu tetapan Boltzmann. Kan kimia nggak ada yang begitu ya. Tapi saya tulis saja pokoknya. Angkanya kalian hafal ya. 1,38 kali 10⁻23 Joule per Kelvin. T-nya suhu Kelvin. Nah, kemudian kalau tadi ngomongin kecepatannya, rumusnya kan yang ini kan V sama dengan 3KT/M. Nah, M-nya ini masa Ada akarnya, 1 mol Ada gas. akarnya, Bu. Akar ya? Iya. Iya. Wis nggak tahu, pokoknya kalian yang cari. Nah, karena masa 1 molnya berbeda, tentu kan nggak sama ya kecepatan rata-ratanya ya. Iya, Bu. Ini M ini. Nah, jadi yang sama adalah energi kinetik rata-rata molekul. Gitu jawabannya ya. Oh, Gitu. Kalau ini kan kita bisa diskusikan secara kimia ya. Ini juga ya. Nah, kecepatan rata-rata molekul kalian tahu dari fisika, ini juga dari fisika. Gitu. Jadi saya itu jadi mikir gini, jangan-jangan ini soal dari IPA terpadu, terus karena ada oksigen metana aja, mentang-mentang ada oksigen metana, terus kita copy ke sini gitu. Begitu udah tayang, soal apaan ya gitu. Oke? Nomor 11 ini ya. iya, Bu. Iya. Suka terkaget-kaget sendiri. Mau ngerjain siswanya, oh ya, ngerasa nggak sih soal UMBN ada soal latihannya? Nggak kerasa? Iya. Nah, itu tuh saya tuh kaget kan. Loh, jadi gini, suka mungkin ini, kumpulan soal ini untuk UMBN gitu. Kenapa juga kemudian saya copy untuk persiapan UMBN. Padahal saya udah bikin catatan kan di buku bahwa soal yang judulnya persiapan UTBK itu persiapan UMBN itu nggak boleh dipakai untuk latihan. Bentar ya. Nah, supaya nggak ini. Terus begitu udah di IPA 4 dan IPA 5, terus saya kemudian take down dari bahan ajar. Tahu nggak? Kayak istilah YouTuber. Kamu pasti tersinggung. Mensejahterakan siswa, Bu, soalnya. Ini loh. Coba ya, saya non ininya. Saya tuh terkaget-kaget kayak kalau ada bayi kentut kaget sendiri gitu. Masya Allah. Ya Allah. Bentar ya. Saya tuh kaget sekali. Mana sih? Bentar. Loh, ini sudah saya tulisin ya. Yang nggak boleh dipakai itu adalah
soal persiapan ini. Nah, ini justru yang saya copy ke soal latihan. Gitu. Kalau gitu tuh seperti apa ya? Kena ini sendiri ya. Mau ngerjain tapi terus dikerjain sendiri. Oke, ayo lanjut. Silakan, nomor berikutnya. 14. Halo? Oke. Ini adalah bahasan periode 3. Gitu ya, di periode 3 kalian pelajari bahwa nih, di sini ada NaOH. Halo, kenapa ini mouse-nya? Terus ini ada MgOH2. Berikutnya AlOH3. Berikutnya ada SiOH4. Berikutnya ada P. OH5. SOH6. ClOH7. Jadi ini diurutin basa-basa periode 3, sifat keteraturan sifatnya, sifat hidroksidanya. Gitu ya. Nah, maka kemudian NaOH adalah merupakan suatu baku. Al, Mg, bale. AlOH3, amfoter. ClOH7, asam sangat kuat. SOH6, asam kuat. POH5, asam lemah. SiOH4, asam sangat lemah. Gitu. Dari mana? Ini jika Na2O direaksikan dengan H2O. MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7. Gitu. Semuanya oksida asam. Asam. Ya. Oke, kalau oksida asam ikatannya? Bu, itu yang si P. Apa? Yang OL itu apa, Bu? Yang P? Asam lemah, Al. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Oksida, semuanya oksidanya asam, betul ya? Semuanya oksidanya berikatan ionik. Ini yang ionik kan di sini kan? Ke sini semakin valen. SiO2 hanya satu-satunya bersatu raksasa. Ya kan? Oksidanya sebagian ionik dan kovalen. Enggak. Kalau ini iya, tapi kalau ini tidak. Itu jadi 1 dan 3. Maksudnya berstruktur raksasa apa, Bu? Kemampuan unsur karbon membentuk rantai dan seterusnya. Demikian juga unsur Si di bawahnya. Berjejer rapat gitu. Nanti di perguruan tinggi akan lebih jelas lagi. Oke, maka kemudian gini, ini kan molekul biasa, molekul raksasa, kovalen, ini di atom, baru kemudian monovalen. Itu keteraturan dari molekul-molekulnya. Ya. Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut. Satu ini. Nomor 16 buffer ya.
Ya, Bu. Nomor 17, sel volta. Dengan jumlah aja ya. Di jumlah apa dikurang? Oh iya, di jumlah Jumlah deh. aja yang gampang ya. Iya, iya, iya. Terus nomor 18, laju belum setara, disetarakan dulu. Laju pengurangan H2S dibandingkan dengan laju penambahan S, tinggal dibandingkan dengan koefisien saja. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Berapa ketemunya? H2S. Yang A, Bu. Koefisiennya dulu. Koefisien H2S berapa? 2. Koefisien S 2. 3. 3. 3. Oke, ya. Reaksi hidrolisis metil butanoat menghasilkan metanol dan asam butanoat. Jadi metil butanoat ini, jadi ini kan dua kata ya. Ini aslinya dari metil alkohol ya. Iya. Ini dari asam butanoat gitu caranya. Iya. Oh, metil alkohol nama lain dari metanol, berarti ini betul. Reaksi hidrolisis dapat dipercepat dengan kata asam, betul. Berhubungan atau tidak? Enggak. Enggak. Tidak berhubungan. Betul-betul tapi tidak berhubungan. Oke. Ion HS- apakah bertindak sebagai asam? HS- berubah menjadi H2S. Berarti dia Menerima. menerima. Kalau menerima berarti? Asa. Berarti ini salah. Nah, menurut teori asam azari, suatu asam dapat menerima ion H+. Salah, melepaskan ion H+. Gitu. Oke, Bu. Ini tadi jawabannya ini. Ini berarti jawabannya tadi betul-betul tapi tidak berhubungan ya. Kemudian ini salah-salah berarti jawabannya adalah E. Yang nomor 15, gas HCl bereaksi dengan 2 pentena. Dua pentena 1, 2, 3, 4, 5. HCl berarti di sini ini kan hanya 2, ini kan hanya 1, berarti sini ini menjadi gitu kan menurut Markovnikov ya. Apa Pak Denny menjelaskan pakai teori apa tuh? Gak apa-apa, sama ini berarti ke sini kan Cl-nya kan? Cl-nya diganti dengan OH. Ya kan? Ya, Bu. Ini kan hanya lebih banyak ke sini dan terusnya. Menghasilkan senyawa Y. Merupakan isomer dari metoksietanoat. Senyawa X dapat bereaksi dengan NaOH membentuk ini Y. Kalau dengan metoksietanoat enggak ya. Ini kan alkohol. Alkohol. Dan enggak ada etanoatnya ya. Kalau alkohol betul dengan eter tapi tidak metoksietanoat. Nih. Memiliki rumus molekul C5 10O, betul? Betul ya? Ya, Bu. Dapat membentuk garam dengan KOH. Harusnya bisa tah. Oh, dengan Na ya, bukan dengan Na atau K ya, bukan KOH ya. Ya, Ihan ya. Dengan logam kan, bukan dengan basa Ya, kan? Terus Bu. merupakan senyawa 2 pentanol. Bu. 3. Ya. Itu yang nomor 2 bukan C5H12O ya? C5H12 sih. Kan alkohol ya, Bu? Alkohol ya? Iya, 12. Sorry. 512. Kalau membentuk garam kan dengan Na atau dengan K ya? Iya, Bu. Gitu.
merupakan senyawa 2 pentanol. Nah, ini dia yang suka ini. Kalau ini hanya di sini berapa? 1. Di sini 1 ya. Iya, Bu. Ini berarti merupakan alkena tak simetris. Karena begitu dilipat, ya kan menghasilkan lipatan yang tak simetris. Nah, berikutnya ini nih. Gugus alkil adalah gugus pendesak pasangan elektron ikatan. Ini lebih mendesak ke sini kan? Maka pasangan elektron rangkap itu geser ke sini. Berarti ini semakin negatif, ini semakin positif. Ini ketemu dengan H+, dari HCl ini ketemu dengan Cl-. Iya betul, 3 pentanol harusnya. Nggak ada jawabannya, Bu. Harusnya 3 kan? Kalau dilihat dari tadi kan saya pakai yang jumlah hanya banyak dan seterusnya. Tapi begitu diteliti kembali juga 3 pentanol kalau nggak salah. Gitu ya. Itu nanti Cl-nya ya Bu yang bereaksi sama OH. Cl-nya yang disubstitusi oleh OH. Oh iya. Ya, X-nya yang diganti dengan OH. Dan X-nya itu menuju ke atom C nomor 3. Dengan teori apapun ya gitu. Gitu ya. Oke, Bu. Kita ganti saja ini supaya ada jawabannya. Itu. Bu, tadi cara nentuin H-nya ke atom C ketiga atau C kedua gimana tadi? Nah, teorinya maksudnya gimana? Nih. C ikatan rangkap C ditambah dengan HCl. Ya. Ini kan hanya 2. Artinya H dan C boleh kemana saja. H dan Cl boleh kemana saja karena sama. Menghasilkan senyawa yang sama. Oke. Ini ke sini nggak cukup ya, oke. C, kemudian C. Ini hanya masih 2. Oke, ini hanya 1. Jika ditambah dengan HCl, maka H itu akan menuju kepada CH2. Ya. Yang jumlah atom hanya lebih banyak, kata Markovnikov begitu. Atau kan di kelas 11 pakai apa teori elektrofilik gitu ya. Gitu. Nah, kemudian berikutnya saya rubah lagi. C kemanakah H, kemanakah Cl? Sama saja kan? Di mana-mana sama. Seperti soal ini. Oke. Nah, berikutnya C. Nah, sebenarnya ini hanya sama nih. Hanya 1, ini hanya juga 1. Tapi tidak sama persis dengan ini. Yang ini tadi begitu dilipat akan kita dapatkan lipatan yang sama. Paham nggak? Oke. Nah, sekarang kalau ini dilipat, kita akan mendapatkan lipatan yang berbeda. Oke? Nah, di sini terdapat gugus metil, di sini terdapat gugus etil. Itu. Nah, gugus alkil itu adalah gugus pendorong pasangan elektron ikatan rangkap. Semakin besar gugus alkilnya, maka semakin kuat daya dorongnya terhadap pasangan elektron ikatan rangkap. Maka 2 lebih mendorong ke kiri. Oke? Nah, maka elektron ikatan rangkap ini cenderung kan geser ke kiri. Sehingga ini seolah-olah negatif. Ini seolah-olah ditinggalkan elektronnya positif. Ya. H kan elektropositif ke sini, Cl ke sini. Gitu. Nah, begitu ditambah dengan NaOH, maka ini kan diganti dengan OH-.
Iya, dari sini mengganti CL gitu. Gitu ya. Oh. Iya, iya. Sudah? Udah. Sudah semuanya ya berarti ya, kita bahas semuanya. Itu berapa yang itu nomor 17 berapa hasilnya? Oh, ini nomor 15. Kasih soal yang lain. Tambah soal yang lain lagi. Ketemu berapa ya? Sudah? Oke, ya sudah. Sampai di sini dulu. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kalau ada yang mau ditanyakan silakan WA. Oh iya, sebelumnya kan ada belajar malam hari, Ihan. Kalau ada temennya yang masih memerlukan belajar malam hari ya, mumpung masih ada kesempatan, jangan sampai disia-siakan, gitu ya. Bagaimanapun kan harus memahami semuanya. Jurusan kalian pasti pilihan jurusan yang terbaik, maka semua mata pelajaran hasilnya harus yang terbaik. Gitu ya. Jika ada materi-materi, kok aku ya ini kok belum cepat nih mengerjakannya, ayo saya insya Allah masih bisa temenin kalian untuk mereview kembali. Ya, mungkin ya memang kadang saya ada apa ya gitu. Nanti kan kalau bareng-bareng kan tetap saja ketemu jawabannya. Bu, saya baca di ini gitu ya Kak biasanya. Dan mengingatkan dan yang lainnya pun juga berkewajiban atau berhak mengingatkan. Gitu ya. Gitu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, selalu waktu-waktunya sekarang prioritasnya adalah mengerjakan kimia. Bosan mengerjakan fisika, bosan mengerjakan biologi, bosan matematika, bosan TP, B, dan seterusnya. Nanti istirahatnya. Gitu ya. Oke, penyesalan selalu datang belakangan. Dan orang-orang yang bekerja keras, yang tetap bisa berhasil. Gitu ya. Oke. Sip, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama yuk.